selamat sore. Halo, selamat sore juga, Kak. Bener dengan Kak Anita ya? Iya, benar. Ya, oke. Kak Anita, kemarin kita udah janjian ya. Iya. Untungnya hari ini kita bisa ngepasin jadwal buat Benar kita bisa banget, konseling ya Kak ya. Soalnya juga aku akhir-akhir ini tuh sibuk banget, Kak. Akhir-akhir bulan ini kayaknya bakalan sibuk terus sih. Wah, masih capek banget ya Kak ya. Iya, capek banget. Biasa lagi depan semester 3. Iya. Oh, semester 3 ya sekarang ya, bener-bener. Oke. Iya. Sebenarnya kenalkan kembali, aku Krisfatika Yulianti sebagai konselor kamu. Boleh panggil Tika, boleh panggil Bu, Kak, dan lain sebagainya. Yang namanya Kak Anita aja. Mungkin aku panggil Kak Tika aja ya. Boleh. Oke, Kak Anita kuliah ya sekarang ya? Iya, betul. Semester 3. Kuliahnya boleh tahu di mana, Kak? Kebetulan aku kuliah di ini sih, di Ubaya. Di Ubaya. Jurusannya? Aku ambil jurusan Fakultas Ekonomi Bisnis, di Fakultas Ekonomi Bisnis, jurusan Bisnis Digital sih, Kak. Wow. Kalau boleh tahu itu kegiatannya ngapain aja sih, Kak? Itu juga mungkin kayak ngoding-ngoding gitu ya, kayak mungkin buat aplikasi buat keuangan juga gitu. Oh, wow. Wah, pasti susah gak sih, Kak? Menurut kamu? Susah di situ? banget Kak, beneran susah banget. Makanya ini aku kayak sibuk banget semester ini, dan paling gongnya nih ya, Oh, sebelum-sebelumnya belum seberat ini ya berarti ya. masih bisa santai kayak gitu. Wow. Lumayan bikin stres nggak sih kalau kayak gitu? Nggak, lumayan aja sih Kak, ini udah gila tapi aku kayak males Udah keliling gila. aja gitu. Oke. Susah ngontrol waktunya juga kali ya. Oke. Wah, aku sangat berterima kasih banget Kak Anita bisa nyempetin hari ini buat kita konseling hari ini ya Kak ya. Oke. Sama Kak. Iya Kak Anita, kalau boleh tahu tadi naik apa nih ke sini? Aku kesini tadi sama ini sih, naik motor sendirian Naik motor dari rumah kah? dari kampus. Kebetulan tadi habis ini sih kerja kelompok di kampus. Oh gitu, langsung ke sini. Iya, aku dari pagi Kak, dari jam 8 udah di sini. Wow, sepertinya jadwalnya sangat padat ya ini ya Iya, Kak padat Anita banget. ya. Iya, keseharian Kak Anita ya itu berkuliah ya dengan kesibukannya. Kerekom juga ya berarti ya. Itu juga kadang itu jadwal kerkomnya tuh kayak tabrakan gitu, yang matkul ini kayak kerkom ya, ini kerkom kayak aduh bingung banget. Aku pengen membelah diri sih Kak. Agar bisa ke semua kerekom gitu Iya, ya. bener. Apakah banyak tabrakan gitu ya? Ya kadang gitu tabrakan, kadang gini, misal aku mau kerkom ini terus nanti ya Rek, aku udah jam segini kayak gitu. Pokoknya ya sebisa mungkin tak usahain buat Iya, datang kayak gitu. Wow, sudah bagus sih Mbak Anita menurutku. Ya, mungkin bisa dicicil satu persatu ya Anita ya. Oke, thank you sekali lagi Kak Anita udah mau datang hari ini. Hari ini kita akan melakukan konseling di mana Kak Anita ini pastinya Kak Anita akan menceritakan permasalahan Kak Anita dengan segala pikiran yang mungkin memenuhi kepala Kak Anita yang perlu dituangkan hari ini. Saya mau Kak Anita itu bisa benar-benar terbuka dan juga nggak perlu takut, nggak perlu ada yang ditutupi karena konseling hari ini. Kak Anita nggak perlu takut karena di sini kami ada asas kerahasiaan di mana kita nggak akan membagikan ke siapapun, dan yang tahu hanyalah konselor dan konselor ataupun Kak Anita dan juga saya. Ya, dimana Kak Anita ya diperkenankan untuk terbuka ya terhadap konselor. Ya, baik Kak. Dan juga Kak Anita dimohon untuk tidak menyakiti diri sendiri maupun menyakiti konselor juga, karena saya juga tidak akan menyakiti Mbak Anita atau menyakiti saya sendiri ataupun mungkin merusak di barang di sekitar sini, itu sangat tidak diperkenankan ya Mbak Anita. Ya, baik Kak. Oke Mbak Anita, kita akan mulai konseling kita selama 30 sampai kurang lebih 40 menit ya. Apakah bersedia? Bersedia Kak, bersedia banget. Oke. Terima kasih banyak Mbak Anita. Oke. Gimana nih? Ataukah Mbak Anita mau menceritakan tentang keseharian Mbak Anita dulu? Tentang apa yang membuat Mbak Anita tuh selama ini kepikiran gitu?
mungkin aku mau spoiler tentang masalahku dulu ya kak ya. Sebenarnya ini tuh bukan masalah yang terlalu berat sih kak, cuman kayak gimana ya, eh, kalau mengganggu pikiran sih ya mengganggu, tapi yang gak seberapa yang tak pikirin gitu loh kak. Jadi tuh aku tuh kayak punya circle dari SMA itu sampai sekarang itu isinya bertiga, dan salah satu dari temanku itu ada yang gimana ya, ada yang suka cewek gitu kak. Jadi Oh. cewek suka cewek Oh iya. itu kalau nggak salah disebut lesbi ya, kayak Iya, gitu. iya. Ya kayak gitu sih kak. Jadi kayak aku tuh bingung, mau antara mau menjaga jarak apa tetap temenan sama dia kayak gitu. Soalnya kan kata temenku itu energi kayak gitu tuh bakal menular kayak gitu kak. Aku bingung banget sih antara kayak jaga jarak sama dia atau tetap main sama dia kayak gitu. Soalnya juga teman-teman yang biasanya kayak sering bisa diajak keluar tuh ya cuman mereka gitu kak, kayak gitu. Kalau boleh tahu kalian pertemanannya ini udah berapa lama sih? Eh, ini tuh baru terbentuk grupnya ini dari SMA kelas 12 awal sih kak. Soalnya ada sih temanku yang satunya ini juga beda kelas. Jadi itu tuh dulu itu pas akrabnya tuh pas main bareng aja sih, habis ini lihat pertandingan match kayak futsal gitu kak di sekolahku. Terus ya udah akhirnya nongkrong, akhirnya terjadilah grup itu. Oh, apakah sering main sebelumnya? Berapa kali sih seminggu kalian main bareng tuh? Kalau dulu nih ya kak ya, sebelum masuk kuliah ini wajib seminggu sekali. Kalau bisa ya lebih lah kayak gitu. Kadang juga base campnya itu di rumahnya si itu tadi. Biasanya apa sih yang kalian lakuin selama itu? Ya kalau di rumahnya dia itu juga ya udah kayak sharing-sharing cerita, terus tiduran juga sama-sama scroll TikTok aja sih, cuman bedanya juga itu ngumpul jadi satu kayak gitu. Terus juga kadang juga GoFood kayak gitu. Terus juga main Ome TV itu loh kak, tahu nggak sih aplikasi itu? Iya. Main itu. Terus juga ya gibah-gibah, namanya juga cewek ya. Terus juga main kayak makeup ini rambut kayak gitu, hairstylingan kayak gitu sih kak. Kamu rasanya gimana sih? Seru nggak sih main sama mereka? Seru banget kak, makanya kayak aduh sangat disayangkan banget sih kalau aku ini jaga jarak sama dia. Soalnya kayak apa ya, hidupku separuhnya ke dia wena. Dia nggak juga sih, maksudnya kayak buat seneng-seneng gitu loh kak, Iya. buat main mereka tuh kayak seru banget gitu loh. Kebahagiaanmu bersama mereka juga ya. Jadi mereka juga kayak kalau sekali ngomong tuh kayak lucu gitu kak, ngelawak kayak gitu. Oke. Yang kalian lakuin ya hal-hal yang seru seperti itu ya Mbak Anita ya, yang mungkin bahkan membuat Mbak Anita tuh ngerasa ya di situ kebahagiaanku bersama teman-temanku dengan dia gitu. Nah, menurut Mbak Anita tuh isi percakapan kalian tuh apakah ada yang sampai mengarah-arah ke kan kita tahu bahwa teman Mbak Anita ini lesbi ya. Oh ya, kalau boleh tahu sebelumnya nih, Mbak Anita tahu nggak sih semenjak kapan dia menyukai sesama jenis? Nah itu semenjak ini sih kak, pas zamannya kemarin itu PKKMB angkatan 25. Dia kan jadi ini tau panitia apa sih, dia juga kuliah di ini loh kak, di UNESA. Oh ya. Ya pokoknya jurusan itulah ya. Terus dia jadi itu juga jadi panitia juga mungkin, tapi beda itu sih, beda sih sama si ceweknya yang itu tadi gitu. Terus dia tuh kayak di story-nya dia tuh terang-terangan kak. Terus juga gini, dia tuh buat story kalau dia tuh masakin temennya. Aku juga nggak pengen berburuk sangka kak, tapi juga gimana ya, kalau kita berburuk sangka ke dia kan pasti takutnya kita yang dosa gitu kak. Cuma takutnya aku cuma pengen ngelurusin aja. Siapa sih emang cewek yang emang kamu mau ngemasakin temenmu sampai se-effort itu? Apalagi dia tuh masakin dia tuh kayak seafood, kayak kepiting, kerang-kerangan kayak gitu kak, dibuat kayak gitu. Terus ya kan, terus kayak dianterin ke kampus. Kampus sama effort banget. Terus juga buat video kayak ya mesra-mesra kayak gitu. Terus juga dia tuh VC sama dia habis main tenis kak. Terus nah itu tuh ketawanya tuh pas gini kak, kan aku lagi live TikTok kan, live TikTok di akunku yang ya akunku sendiri sih.
kebetulan dipegang sama dia. Jadi kayak aku sama dia tuh tuker HP gitu loh. Nah aku tuh kayak salfok sama notif kan kayak di jendela mengambang gitu loh kak, notif yang mengambang di atas. Kan pasti kebaca sih lah, dia tuh nggak pakai kayak privasi notif gitu loh. Jadi kayak ini mungkin aku mikirnya wih hari ini sangat rek wes dapat cowok gitu kan. Terus pada ngono iku mana, terus isinya notifnya gini, mana di akunnya siapa live-mu, terus kayak gitu kan. Akhirnya dia ini kayak udah kasihin kan HP-nya, ini loh Riz balasan dulu. Terus pada ini udah kan dibalas, akhirnya dia move ke akun TikTokku kak. Sumpah ini gong banget sih. Terus dia tuh kayak komen-komen, terus balas dulu WA aku, balas dulu WA aku ngono, kalau gak kamu balas aku blokir, aku marah sama kamu. Terus dan di mana itu HP ku dibuat sama dia, dibawa gitu loh, dibawa ke kamar mandi. iya gitu. dibawa ke kamar mandi, dibawa PAB. Terus sampai dia tuh sayang gue sampai dia nyari HP, nih HP ku aku tambah sih ngono kan. Dan habis itu udah kan dibales, udah selesai live itu akunnya si cewek tadi itu kan, kalau mengunjungi profil sekarang di TikTok kan bisa muncul sih kak ya notifikasinya ya. Kayak aku buka profil cewek gitu kan, aku pas terus akhirnya ya udahlah sama aku tak pendam dulu lah ya, aku gak mau mikir yang enggak sama temanku itu. Akhirnya pas pulang juga sama temanku yang satunya itu aku enggak, kan bertiga toh yang beda kelas tadi, aku nggak bilang ke temanku yang itu, kayak tetap pendem aja, takutnya kalau aku ngomong aku salah ini kan takutnya ya merusak gimana juga ya. Nah akhirnya udah beberapa bulan dia juga buat story kayak gitu sih, kayak motoran bareng, terus kayak dia itu kayak apa ya, kayak celingi gitu loh ke temennya yang itu kan. Pasti cewek juga risih sih kak kalau kayak gitu. Dan terus tadi kan Kak Tika kan tanya sih biasanya kalau main itu ngobrolin apa. Nah terus juga ya dia kayak hari ini Wayu cantik, badannya juga bagus juga. Terus juga pasti cewek-cewek kan juga suka sih, juga pasti kayak terpesona dengan kecantikannya juga sih. Siapa sih anak cewek yang nggak pengen secantik dia kayak gitu, yang di VT itu tadi, video TikTok itu tadi. Terus sempat kesini kok dia tuh ngasih taunya tuh yang kayak badannya tuh yang kayak gitulah pokoknya. Terus kayak yo cantik, cuman kayak ya segitulah kak pokoknya. Jadi dia juga sempat ngebahas beberapa kayak tentang cewek cantik gitu ya. Yang ada di pikiran kamu apa sih waktu dia ngebahas kayak gitu? Kayak ya kok pakai bahasa Jawa ya kak ya, bilang gini sih, kok hari ini kok gini yo, tambah suwe tambah kayak nge-like si cewek-cewek yang seksi-seksi kayak gitu. Terus ya udah akhirnya beberapa minggu lagi itu dia ke ini sih kak, buat story. Dan kan pasti kalau di second kan teman-temanku yang lain kan juga di itu kan, nggak di privasi gitu. Terus aku juga ngobrol sama di grup yang satunya yang nggak ada dia, masih kayak beda circle lah ya. Gini kayak kalian delok gak sih storynya hari iki, kan ngerasa gak harus janggal. Terus ternyata temanku yang lainnya juga ngerasa kayak gitu, nggak aku aja kayak gitu kak. Temenan hari iki gini. Terus lah ya makanya kok gak ada sih sadar sih rek ngono. Akhirnya yo soalnya kita yo gak berani speak up nih, takutnya juga berasumsi jelek ke anak itu. No ya wes kak, tapi ya apa yo kayak story ini kus menggambarkan dia tuh secara langsung ku terang-terangan, tapi gak seterang-terangan itulah kak, intinya kayak gitu. Iya. Kayak pretty banget sih kak. Akhirnya Iya. dia juga VC terus keluar sama dia, terus juga kayak nge-screenshot chatnya dia terus di story kayak gitu, mesra banget, Mesra-mesraan, sayang-sayangan gitu. ada nggak ya kak ya? Nanti aja lah tak kasih tahu ya. Mungkin nanti aja ya. Oke. Nah waktu ini kita kilas balik yang pertama kali Mbak Anita menemukan ada chat cewek itu ya. Nah setelah itu apakah cuma Mbak Anita aja yang tahu? Apakah setelah itu ada yang Mbak Anita ceritakan kah? Atau bahkan Mbak Anita tanya ke dia sendiri? Nah itu kak, bentar, yang ini kan nggak Lagi aku live itu terus. Iya, aku tak tahan sih di situ, aku diem aja sampai itu pulang sama antarin temanku yang satunya itu. Aku nggak berani cerita ke dia dulu, kayak tak tahan aja lah, besok aja speak up. Terus lah kok temanku yang itu tetap nggak sadar kak. Akhirnya
aku ngechat dia, soalnya aku udah keterlaluan sih kak. Ya bukannya ini sih, bukannya aku nggak suka sama dia yang lesbi gitu, maksudnya kan itu kak ya udahlah terserah dia, itu juga kehidupannya dia gitu kan, cuman aku kayak nggak mau aja punya temen yang kayak gitu, takutnya kan juga kebawa arus yang lainnya juga gitu loh kak. Terus ya udah akhirnya aku ngechat temanku yang satunya secara pribadi kan, kamu ngerasa gak sih kalau anak itu kayak gini? Hah, enggak kok, aku ngerasa ini normal-normal aja ngono. Sumpah, awakmu gak ngerasa lek dhek iku bener-bener guys tadi semesra iku ambek temen sing ini. Terus ya udah dia ngerasa ya udahlah, terus gak lama dia juga ngerasa sendiri gara-gara storynya dia tuh juga bilang ke aku, hei iyo nih ternyata hari iki tambah suwe kok tambah ngene yo. Terus ya apa iki enake dijak dulene tar iku ambek iku kayak ditanya-tanyain lah kayak di sidang ngono lah kak. Iya. Terus gak apa-apa, terus akhirnya kita WA lah di grup, ayo dolen rek kapan soe ngono, dolen lah kita bertiga. Udah, dan di casing HP-nya itu juga ada Fotonya dia bener-bener berdua. seperantangan itu ya berarti ya. Berdua. Wow. Nah terus juga aku itu sempet cerita sama ini sih, sama temen circleku yang satunya juga, dia tuh kayak udah cerita kan, udah tak kasih tahu kan fotonya ini loh rek si ceweknya. Nah ternyata temanku salah satu dari circleku yang beda itu tadi, enggak, itu temanku kuliah sih kak, ini kan komdisnya di fakultas ini, di prodi ini, di fakultas ini ngono. Terus ternyata beneran iya. Wah, terus ini juga temanku juga bilang, nih kalau bisa kamu jaga jarak sama dia, soalnya kayak energi kayak gitu tuh bisa nular ke kamu, takutnya kan ya anak udah menjalik gitulah kak. Terus aku aduh nggak bisa kalau jaga jarak sama dia, soalnya ya aku tuh kalau apa-apa juga sama mereka gitu kak, sama dia. Yang nyuruh kamu jaga jarak itu sih salah satu dari temanmu itu. Iya yang kuliah, temanku juga aku kuliah sih, tapi juga ya mungkin dia niatnya bagus ya pengen menyelamatkan aku, tapi kayak gak bisa gitu. Tapi aku juga berusaha buat ngebenerin gimana sih ceritamu kok bisa kayak gini gitu. Nah yang nongkrong tadi itu udah kak, kita tuh udah nongkrong bertiga, tapi ya juga namanya orang kayak gitu kan pastinya nggak aku sih kak, dia cuma bilang ini loh temanku gitu. Oh berarti kalian udah ngobrolin bertiga ya saat Udah, itu? tapi dia tetap nggak ngaku. Ya udahlah, aku sama temanku yang satunya lagi kayak ya udahlah dia nggak mau ngaku, ya wes biarin aja, mau gimana lagi. Oke, berarti dia maksudnya kayak berpacaran dengan perempuan itu semenjak kuliah ya? Akhir-akhir ini sih dia tuh sebelumnya tuh punya pacar kak di Bali. Cowok Bule. juga? Iya cowok. Terus dia kemarin di Bali tuh sebelum PKKM pokoknya pas masih liburan, terus dia bilang sih itu sebelum aku ngepeki apa ya, sebelum aku apa sih kak bahasanya ngepekin itu, Packingin barang? bukan Apa? ngepack itu kalau di Surabaya itu kayak menciduk. Sebelum aku Ah, tahu ngegapin ya, ngegapin iya. masalah itu, dia tuh bilang kayak aku putus sampai buliku soalnya ya udah LDRan gitu kan. Terus nggak lama dia kayak gitu. Terus juga dia bilang kan itu bertiga sih, terus si temanku yang satunya itu bilang lah ya dia kan baru putus ya sama bule ini, masa beneran sih ini kayak best ini DE sing cewek itu tadi, gak mungkin soalnya kayak semesra itu. Oke. Kalian pernah nggak sih stalking ke yang si ceweknya itu? Iya pernah, sampai aku share sih ini profil TikToknya. Terus yang kalian lihat tuh si ceweknya itu seperti apa? Lebih dominan ke si cowoknya, kayak jadi cowoknya gitu. Oh, Temanku yang jadi cewek, oh, pure ceweknya. I see. Kamu pernah tanya nggak itu Aduh. si cewek itu dia kenal dari mana? Ini seprodi sama dia. Oh jadi dari kuliahnya ya? Kebetulan yang si ceweknya tadi itu jadi komdis, yang temanku satunya itu jadi konsum. Kok bisa? Oke, berarti kalian mulai ngelihat itu setelah dia masuk ke kuliah dan kalian nge-stalking si ceweknya, dan ternyata dia yang lebih dominan ya si ceweknya ini ya. Seperti itu. Nah, pikiran kalian tuh apa sih, terlebihnya ke kamu ya Anita ya, pikiran kamu apa sih saat itu begitu tahu sih yang
ceweknya temanmu ini dia ternyata yang lebih dominan, apakah kamu berpikir bahwa temanmu ini terbawa si cewek ini, atau emang dari sebelumnya apakah dia seperti itu? Enggak kak, barusan pas gak tau ya apa, aku itu berapa nih gini, apa dia ini cuman coba-coba ya, mumpung masih di masa muda gitu, dia tuh pengen cobain semua hal, soalnya dia tuh emang kayak gitu kan, anaknya kayak suka gimana ya, suka kepo banget gitu loh kak, pengen nyobain segala hal, tapi juga ya jangan kayak gitulah ya, kepengen kamu cobain. Sebelumnya apa yang dia ceritain, dia pengen nyoba apa aja? Dia tuh nggak cerita sih kak, cuman kayak ya kan kita berteman, kalau ya itu kan kita sekelas dari dulu sih, dari kelas 1, cuman kita udah tahu gitu loh kalau emang sifatnya dia tuh kayak gitu, pengen mencoba hal-hal baru kayak gitu. Sebelumnya apakah ada hal-hal yang mungkin di luar pemikiranmu yang udah dia lakuin? Itu contohnya seperti apa? Kayak ya mungkin ngerokok lah atau lain Oh iya, dia sebagainya. kalau ngerokok iya, nge-vape juga iya, dia itu juga suka kayak ke klub-klub kayak gitu sih kak. Oke Mbak Anita. Jadi berdasarkan apa yang diceritakan temannya Mbak Anita juga, yang temennya satunya aku sebut A dan B ya. A ini yang lesbi, yang B ini yang teman Mbak Anita biasa ya. Nah, yang dibilang sama si B, kamu nanti takutnya kamu jadi kayak ikut sama dia. Apakah Mbak Anita itu menelan mentah-mentah dan juga kayak langsung, aduh apa aku perlu jauhin ke dia ya? Atau gimana? Aku gini sih kak, aku kalau yaudah aku temenan sama dia juga cuman pure buat main-main aja, buat cerita-cerita aja. Jadi Mbak Anita udah menceritakan dan juga sempat ngasih tahu bahwa temennya Mbak Anita tuh sempat ngebilangin Mbak Anita kalau misalkan takutnya akan terbawa arus ya. Nah, apa sih yang ada di pikiran Mbak Anita saat setelah Mbak Anita dibilangin kayak gitu sama temen Mbak Anita? Ya gini, aku tuh kalau berteman ya udah cuman butuh berteman aja, soalnya juga ngapain juga aku terbawa arus kayak gitu. Terus juga dengan contoh gini, kemarin tuh dia tuh kayak ayo nih coba, oh ini nge-vape, coba ngerokok, aku buktinya aku nggak itu kan, nggak ikut-ikut dia kan, masalah kayak gitu ya, berarti kan aku cuman niatnya tuh cuman berteman sama dia kayak gitu ya. Mungkin mungkin bisa jadi ya teman itu berpengaruh sama kita, tapi kalau perilaku dia yang menyimak kayak gitu, aku bakal pilih-pilih sih, nggak bakalan kayak itu tadi, kok ngapain juga aku ikut-ikut perilaku menyimpang kayak gitu. Ya, maksudnya adalah kayak apakah ini adalah sebuah penyakit yang menularkan juga enggak? Apakah pemikiran Mbak Anita juga kayak gitu? Enggak, iya kayak gitu sih kak, mungkin kayak namanya ini penyakit bisa nular kayak gitu. Terus juga aku juga gini sih, mungkin teman-temanku yang kamu suka sayang sih kak sama aku, takutnya juga kayak gitu, tapi kan mereka itu tahu temanku kan baru-barusan ini tahu aku cepet ceritanya kayak gitu. Ya udah deh, aku tetap berteman sih sama dia. Terus juga sempet kemarin tuh juga sempet sih kayak jaga jarak gitu, tapi kayak ngerasa ya udahlah, kalau usah jaga jarak, yang penting aku nggak ngikutin perilaku yang sekiranya menyimpang kayak gitu aja. Nah, sampai saat ini tuh apakah masih semakin terbuka tentang hubungan mereka dia? Enggak kak, kayaknya akhir-akhir ini tuh dia tuh balikan lagi sama pacar bulenya itu tadi. Terus aku tuh mikir gini, takutnya tuh dia pacarnya yang bule itu kayak dibuat nutupin dari hubungan itu. Kenapa Mbak Anita mikir kayak gitu? Ya soalnya dia tuh juga udah kayak digepin sama orang-orang gitu kak. Jadi mungkin ya, aku bukannya berburuk sangka sama dia, seuzon bukan, mungkin dia tetap melanjutin hubungannya yang sama cewek itu tadi, tapi yang sekiranya yang di post, yang sering-sering di post itu mungkin sama sama pacarnya yang bule itu tadi kak. Apakah pemikiran itu juga sama dengan pemikiran temannya yang si B ini? Aku kalau itu sih aku nggak tahu sih kak, nggak tahu ini dia soalnya juga Nggak pernah ngobrolin lagi. nggak pernah ngobrolin lagi. Sebelumnya bagaimana tentang si B ini? Apakah dia tetap menarik Mbak Anita buat kayak lebih baik jaga jarak dan lain sebagainya? Ini tuh yang B tuh yang teman kampus apa yang 3 orang tadi? Yang 3 orang tadi. Oh, kalau yang 3 orang tadi tuh kayak
ya sama kayak aku, ya udah nggak usah dijauhin, kita yang penting kita bisa inilah memilah perilaku yang baik, sekiranya itu sesuatu yang baik apa enggak kayak gitu. Berarti yang menarik Mbak Anita itu teman-teman yang dari kampus gitu ya. Kan juga banyak sih Kak ya di sini tuh kayak mungkin banyak orang-orang yang kayak berteman sama boti gitu. Masa kita bakal ikut boti kan enggak sih Kak ya? Selama ini Mbak Anita gimana tuh? Apanya? Ikut boti ya? Enggak lah, masa cewek jadi cewek lagi, jadi selai apa nanti Kan aku? beda ya ketemu sama teman-teman yang kayak gitu. Terus kan gestur-gesturnya juga kayak Bener. bakal ngikut-ngikut gak sih? Jadi selai banget. Iya. Nah, Mbak Anita kan juga pernah nih temenan sama cowok-cowok yang selain temennya Mbak Anita nih ya, cowok-cowok yang mungkin kelihatan lebih slay gitu. Mbak Anita tuh gimana sih sebenarnya menanggapi keadaan mereka seperti itu? Kalau disayangkan sih cukup disayangkan sih Kak, tapi kalau justru orang-orang yang kayak gitu berteman tuh kayak seru gitu loh Kak, menurutku ya. Iya. Mungkin beberapa orang itu ngiranya kalau itu tuh hal yang gak baik gitu, tapi aku kebanyakan ketemu orang yang kayak gitu tuh justru orang kayak gitu tuh baik orangnya, kalau menurutku sih. Menyenangkan juga ya. Kayak energinya tuh sama gitu loh Kak, kalau buat gibah-gibah kayak gitu. Nah, itu tentang yang cowok yang seperti perempuan ya. Kalau yang menurut Mbak Anita yang perempuan yang seperti temannya Mbak Anita si A ini, yang dia juga lesbi bahkan. Nah, apakah dia juga membawa sesuatu yang mungkin lebih menyenangkan? Sesuatu yang lebih menyenangkan ya. Kalau kita main lagi Kayak itu lebih after seru kejadian gitu itu. ya. Iya Kak. Tapi lebih serunya tuh ya nggak yang ngebahas dia sama itu tadi. Ya kita ya main ya lebih seru aja kalau sama mereka gitu Kak. Oke. Terus Mbak Anita, kalau Mbak Anita masih berpikiran seperti itu ya. Nah, bagaimana tanggapan teman-temannya Mbak Anita ini yang mungkin berusaha menarik Mbak Anita, tapi Mbak Anita tuh tetap mau buat nemenin si A ini? Mungkin menurutku nih ya Kak ya, mungkin teman-teman ini terserah akunya, at least mereka itu udah ngebilangin ke aku gitu kalau ini tuh ya dia tuh nggak benar kayak gini gitu. Ya aku nanggepin, mungkin dia udah capek Kak bilangin aku, tapi juga ya udahlah. Lagi Pernah nggak sih Mbak Anita yang sampai kayak risih, dia tuh temanku, kenapa kalian yang baru kenal gitu langsung ngejudge dan lain sebagainya? kalau risih sih enggak sih Kak. Kalau risih tuh enggak, cuman kayak ya aku ngerasa kayak dirangkul gitu sama dia. Bahkan karena ya mungkin dia juga takut toh. Apalagi aku ini kalau menurut mereka ya gampang ini sih Kak, gampang terprovokator gitu. Gampang kebawa gitu. Iya, ya? gampang kebawa. Contohnya kayak apa tuh Mbak Anita? Contohnya tuh kayak apa ya Kak, ini kemarin itu aku ngajak teman-temanku, ayo rek keluar kasih kerudungan, kasih jilbaban. Terus itu juga soalnya kadang kalau keluar sama si tadi temanku yang ketiga itu juga kadang nggak jilbaban sih Kak. Terus gini, siapa sih ngajari ngono kayak gitu loh Kak. Terus gimana? Terus setelah mereka ngomong kayak gitu, kamu bahasnya gimana? Maksudnya kan waktu Mbak Anita bilang nggak usah kerudungan gitu. Nah, teman-temannya kan tanya siapa yang ngajarin gitu, terus tanggapan Mbak Anita gimana? Ya itu tadi bilang gini, ya teman-temanku ngono Pak. Terus mereka bilang gini, parah Nita udah terbawa arus kayak gitu. Mereka tetap nyalahin pergaulan Mbak Anita yang sebelumnya itu ya. Tapi mungkin mereka itu niatnya kayak bercanda aja sih. Tapi mereka juga nggak mau juga sih buat kehijaban, tetap kok bersih. Oke. Nah, Mbak Anita, berdasarkan yang diceritakan sama Mbak Anita, saya cukup amazed dan kagum ya sama pemikiran Mbak Anita nih yang kesannya lebih open minded ya, tentang nggak perlu menjauhin temennya Mbak Anita, dan Mbak Anita mencoba nge-keep untuk tetap bisa tidak kelewat batas seperti temennya Mbak Anita nih.
Nah, apa sih yang Mbak Anita mau lakuin nih buat diri Mbak Anita dan juga buat teman Mbak Anita biar pertemanan tetap terjaga tapi Mbak Anita juga tetap berada di jalan yang lurus gitu kan ya? Gini, aku pengen kayak semisal kayak kan besok kita itu mau ini sih Kak, mau lihat match sekolahku. Nah kebetulan dia itu udah tak ajak ikut, nggak bisa, kok bisa ada prokes. Terus ya udahlah, mungkin ini dijadikan kesempatan ya Kak ya buat ya udah aku tak sama anak-anak yang lain yang sama circle yang sekolah, circleku satunya tapi yang circle sekolah gitu. Oke. Terus aku pengen kayak bilangin wis gak apa-apa, kalian kalau pengen berteman ya udah berteman aja, tapi perilaku yang menyimak kayak gitu kalian ya bukannya kita menormalisasi terus ya udah kayak nggak usah dibenerin kayak gitu, biarin aja mereka maunya gimana. Kalau semisal kalian mau tetap berteman ya nggak apa-apa, kalau semisal nggak mau berteman ya udah terserah kalian kayak gimana gitu. Aku tuh kayak menyayangkan pertemanan kita gitu Kak. Oke. Nah, mungkin Mbak Anita pernah nggak sih kayak sebenarnya Mbak Anita tuh ada sesuatu yang greget banget buat diungkapin ke si teman Mbak Si Anita pelaku yang itu tadi ya, lesbi itu. ya greget banget Kak, dia tuh kayak kemarin tuh nggak mau jujur. Aku tuh bingung ya gimana caranya dari dia gitu, soalnya orang kayak gitu tuh bisa sembuh nggak ya Kak ya? Ya mungkin kalau misalkan itu karena menurut aku ya berdasarkan ya ada sih beberapa yang pernah aku lihat ya seperti itu, mungkin pergaulannya mungkin dirubah, pergaulannya dia ya, dimana mungkin dia memutus percintaannya dengan si perempuan itu dan juga ya mungkin bisa diperbaiki dengan memperbanyak ibadah atau komunitas rohani dan lain sebagainya seperti itu. Gitu ya Kak ya. Apakah Mbak Anita pernah berpikir seperti itu? Iya sih. Terus juga mungkin dia tuh, opiniku nih Kak ya, dia tuh juga sering cerita kalau dia tuh kayak suka disakitin terus-terusan sama cowok gitu. Mungkin itu kali ya yang mungkin kayak bikin dia kayak mencoba mungkin sama perempuan ada satu hal yang berbeda. Benar. Ya itu tadi ya, mungkin dia mencoba hal baru tadi. Wah, apakah Mbak Anita juga akan melakukan? Enggak Kak, amit-amit ya ampun. Mbak Anita juga pernah disakitin cowok enggak? Iya, tapi kan nggak sampai lesbi gitu ya Kak ya. Okay. Padahal dia tuh cantik banget Kak, aku kasih tahu, mau nggak fotonya? Ada nggak ya? Boleh, yang mana ya? Ntar ya. Ntar ini jaringannya Kak lemot Kak. Oh ini dia buat story Kak, benar-benar. Oh dia lagi buat story? Iya. Storynya apa ya? Dia masih, dia sampai sekarang pacaran sama si bule itu juga ya? Oh bukan ini loh dianya. Wow. Ini bukan yang ceweknya, ini cowok ini. Iya, Cuman gondrong cowok, aja sih. okay. Cantik banget ya. Oke. Tuh. Ya mungkin ada beberapa hal yang berdasarkan yang Mbak Anita katakan tadi, banyak beberapa hal yang dia rasakan, trauma sama cowok dan lain sebagainya, dan mungkin hidupnya kurang ada yang mengarahkan atau bagaimana Mbak Anita? Yang Mbak Anita tahu dari segi Gini keluarga. Kak, kalau kurang mengarahkan sih, kalau mungkin ada Kak, orang keluarganya aja cemara kok. Oh iya. Relasinya dia juga banyak, tapi ya nggak tahu dia apa sih motivasi dia tuh sampai melakukan kayak hal kayak gitu loh. Kasihan gitu loh Kak, dia tuh udah cantik, badannya juga bagus, kan kayak sayang gitu loh kalau sama cewek. Oke. Iya. Benar, banyak hal yang mau disampaikan ya mungkin sama Mbak Anita ke si teman Mbak Anita itu. Nah, Mbak Anita tuh sebenarnya pengen banget gak sih buat bisa ngungkapin itu ke teman Mbak Anita? Tapi sulit ya mungkin. Aku takut kayak menyinggung gitu loh Kak, lagi kan takutnya ya aku udah ngobrol nih, terus dia kayak loh siapa yang lesbi, emang aku ngakuin kalau aku lesbi gitu, takutnya gitu Kak. Oke, mungkin kita bisa latihan dengan cara role play ya Mbak Anita. Udah tahu belum role play itu? Belum sih Kak, kebetulan role play tuh kayak gimana ya? Role play itu adalah dimana kita bermain peran. Jadi mungkin Mbak Anita bisa menjadi diri Mbak Anita dan saya bisa seakan-akan menjadi temennya Mbak Anita yang sedang lesbi itu. Nah, di sini Mbak Anita bertanya atau mengungkapkan ya apa yang dirasakan Mbak Anita dan apa yang sebenarnya ada di pikiran Mbak Anita yang nggak sempat terungkapkan. Baik. Dan juga mungkin
nanti kita akan evaluasi apakah kata-kata itu terlalu menyinggung atau bagaimana. Nah, sebelumnya saat roleplay ini Mbak Anita nggak perlu takut dulu ya, apakah perkataan ini seperti apa. Nanti cukup kita seperti ngobrol biasa aja kayak Mbak Anita dan teman Mbak Anita aja. Biar lebih ngena nih Kak ya. Kalau pakai bahasa Jawa boleh nggak sih? Boleh, kebetulan saya juga orang Jawa Oh, ya, ya? jadi bisa kita Oke. ngobrol ya. Kebetulan banget. Oke, bisa kita mulai? Bisa. Mungkin dimulai dengan Mbak Anita ngasih tahu nih. Contohnya Mbak Anita ngasih tahu tuh apa saja? Takut banget. Oke. Oh, siap. Gini. Oke. Mulai dari ini ya kali ya Kak ya, nyinggung dari story-nya aja ya Kak ya. Aduh masa sebut nama sih? Kasih nama itu dong. Aja. Oh ya. Itu storymu ambil sopo ngono. Kon kok koyo mesra banget sih padahal aku areke cewek. Terus kalau misal dia nggak ya, Duduk iku kancaku kok. masa sih? Kan lo sampai mesra-mesra gitu, sampai sedet-sedetan gitu, klingi gitu ke anak itu. Kon lapo nuduh-nuduh aku? Kan iku cuma kancaku ya. Ya bukannya nuduh sih, kamu lo mesti sedekat iku ambek aku ket SMA kelas 1. Kan lo gak tahu kok ngene, kan gak tahu ngemas anak aku, kan gak tahu Vetian kayak ambek aku ambek si siapa ya temanku yang B tadi ya. Vetian bertiga sama ya Vetian, tapi cuman gak sweet iku. Terus kon lo yo, kon sadar gak sih lek kon iki ngupload percakapanmu di chat terus kamu upload di second ngono. Dan pasti orang-orang itu beropini lek kon iku yo iso disebut lesbi. Ada lagi yang perlu disampaikan? Ntar. Padahal juga kamu ku cantik. Ya aku bukannya bersusun jadi awakmu, tapi dengan cara anak-anak iku lihat storymu, anak-anak itu banyak yang speak up dan mereka tuh bilangnya tuh ke aku semua gitu. Beberapa anak itu bilangnya ke aku. Soalnya kenapa kok mereka ikut tanya di aku ya, soalnya di mana-mana kita juga mainnya bareng. Mungkin kita sih paling dekat bertiga. Tanya mungkin di aku. Mungkin kalau yang kalau di yang si B itu jarang tanya gitu. Anak-anak tuh jarang tanya yang ke B. Tanya itu ke aku semua. Oke. Dan aku tuh bingung mau jawab kayak gimana. Oke. Kalau seandainya kamu jadi dirimu dan juga aku sebagai orang-orang yang bertanya, Aku jadi dirimu sendiri dihadapkan dengan orang yang sering bertanya Oke. mengenai si Oke. Oke, sudah siap? Nit, iku kancamu lapo sih ndek iki, ndek suarane kok mesra-mesraan karo cewek iku sapa nih? Aduh, aku yo gak tahu yo, Cil yo. Soalnya aku wedi banget lek kate ngarani arek iku ngono. Ada lagi? Paling juga sebatas temen, tapi kok mesra gitu ya. Aku juga tanya balik sih sama dia, sama mereka. Makanya iku. Terus dia tuh bilang kayak makanya iku aku yo bingung ngono. Ya wis lah Cil, jarno ae. Aku yo gak ero, iku bener ta gak gitu. Oke, Mbak Anita. Oke, kasih aplaus untuk Mbak Anita. Oke. Iya, Mbak Anita cukup mengungkapkan ya tadi segala kesalahan Mbak Anita kepada si A ini ya. Ya. Berdasarkan dari apa yang disampaikan Mbak Anita nih. Kalau misalkan Mbak Anita melakukan sesuatu ya, misalnya apa ya? Misalkan buka kerudung nih. Mbak Anita kan berapa kali suka buka kerudung nih. Terus Mbak Anita dikasih tahu seperti apa yang Mbak Anita kasih tahu ke si A. Misalnya dengan nada bicara yang seperti itu, apakah Mbak Anita terima? Maksudnya gimana, Kak? Mbak Anita tadi kan ngasih tahu ke si A melalui aku ya. Waktu kita roleplay nih. Oh, heeh. Nah, Mbak Anita masih ingat kan nada-nada Mbak Anita seperti apa, Oh, cara ha-ha. bicara Mbak Anita seperti apa. Nah, Iya. kalau misalkan Mbak Anita dihadapkan di suatu hal yang sama, misalnya Mbak Anita dibilang, kamu buka kerudung sih, kamu ini tak, misalnya kamu dituduh kamu pindah agama kayak gitu ya. Misalkan ya, jangan sampai ya. Nah, kamu dibilang kayak gitu. Nah, perasaan Mbak Anita tuh kayak gimana sih?
ya kayak gimana ya, kenapa kok se-shock itu, soalnya kan teman-teman yang lain kan juga banyak kan. Aku dulu juga sekolah Islam sih kak, ya dimana tuh harus juga di mana-mana tuh harus pakai jilbab kan kalau sekolah. Terus mungkin anak-anak yang lain tuh kayak kaget gitu, kenapa kok kagetnya hanya ke aku, kan banyak sih orang yang kayak kadang jilbaban kadang enggak kayak gitu. Aku kalau sakit hati sih enggak sih kak, cuman kayak ya udah biarin aja, mungkin dia shock aja kak. Mbak Dita merasa itu perkataan yang cocok kah untuk ngasih tahu ke orang lain? Enggak sih kak. Kurang cocok ya? Apa yang membuat kurang cocok tuh? Yang pindah agama tadi. Iya. Nah mungkin itu bisa dipikirkan kalau misalkan seperti yang Mbak Anita bilang tadi, yang ketika dia nggak ngaku, terus Mbak Anita kayak sampai bilang dengan nada yang mungkin nada orang Surabaya ya, nada tinggi gitu ya, dengan agak sedikit menekan gitu ya. Nah itu mungkin akan menjadi seperti pikirannya Mbak Anita, apalagi dia dibilang lesbila dan lain sebagainya. Nah kita Mbak Anita kan sampai sekarang juga masih belum tahu ya itu masih benar itu benar atau enggak, masih belum tahu kan kebenarannya. Nah bagaimana ketika Mbak Anita juga diposisikan seperti itu, orang lain belum tahu kebenarannya tapi udah disampaikan sebegitunya? Bisa dikasih contoh nggak kak? Kayak misalkan tentang pindah agama nih, atau mungkin ateis ya, dibilang ateis ya mungkin ya, kamu wis gak percaya Tuhan kan. Nah menurut Mbak Anita nih apa yang dirasakan sama Mbak Anita? Kalau kayak gitu tuh sakit hati sih kak ya, ngapain kok harus gak percaya Tuhan kayak gitu. Ya mungkin itu apakah merubah cara bicara Mbak Anita ke si A, yang tadinya Mbak Anita itu langsung kayak bilang dia lesbi dan story-storynya dan lain sebagainya. Nah sekarang Mbak Anita setelah punya pikiran seperti itu, ada rasa sakit hati lah setelah dibilang kayak gitu, apa sih yang ada di pikiran Mbak Anita tentang si A ini, yang bisa menjadi kemungkinan mungkin dia seperti ini seperti itu? Ya mungkin yang kayak aku tadi sampaikan ya, kayak mungkin dia disakitin sama banyak cowok, dan itu mungkin juga kayak udah nggak percaya sama cowok lagi. Terus dia itu juga orang tuanya tuh kadang itu juga tengkar sih kak, bener cemara. Tapi kalau terlanjur tengkar tuh dia juga kena imbasnya, kena pukul, kena ini. Iya. Kena pukul ayahnya? Iya, ayahnya. Dan dia itu juga kemarin tuh sempat cerita juga apa, ngegapin ayahnya selingkuh. Ya mungkin banyak hal yang kita nggak bisa rasain secara langsung ya. Nah dengan seperti itu, apakah Mbak Anita akan tetap bicara dengan nada yang seperti tadi setelah menyadari bahwa ternyata banyak hal yang dia lewati saat itu? Mungkin aku lebih pakai kata-kata yang lebih halus ya kak ya, dan nggak ini sih, nggak langsung menyimpulkan dengan kata lesbi gitu. Apakah bisa kasih contoh nih Mbak Anita ngomong seperti apa nanti? Contoh ya, gini, si A ya tadi ya, A, ini itu siapamu, iki ku sopomu, temen, emang temen iso sesuai kita sampai kamu kayak sesenan-senan iku. Terus kayak upload kemesraan, ya bisa dibilang kemesraan. Kamu yakin tak kayak temanmu tok? Udah sih gitu aja sih kak. Aku juga belum
memikirkan gimana cara ngomong yang lebih tepat sama dia juga. Kamu pernah nggak sih kayak tanya apa sih yang kamu rasain selama berteman dekat sama dia? Aku nih, Kamu tanya ke si A apa yang dia rasain selama dia berteman dekat dengan si cewek ini. mungkin aku ini kan aku belum sih Kak, belum nanyain kan. Mungkin ini bisa jadi pertanyaan buat besok gitu ya. Mungkin bisa seperti itu ya Mbak Anita. Mungkin ada lagi nggak yang kepikiran kayak Mbak Anita tuh lebih mencoba diperhalus lah, atau mungkin mencoba berempati gitu dengan Besok bakal aku coba isi ya Kak ya. Saya juga kasihan Kak anak-anak yang tahu track recordnya dia tuh pernah menyimpang kayak gitu. Dia tuh sebenarnya juga pinter juga sih, pinter, terus ya itu tadi ya, cantik, katanya bagus. Dan itu kan juga masih simpang siur ya, artinya belum ada konfirmasi dari dia sendiri. Nah, apakah Mbak Anita juga mencoba untuk mengajak ngobrol terus dengan bertanya tentang ya itu apa, tentang bagaimana perasaannya dia ke si cewek itu, terus bagaimana mereka berteman, apa yang bisa membuat mereka dekat, itu apakah pernah Mbak Anita sampaikan? Aku enggak sih Kak, Belum sampai sedalam itu. baru dapat ide dari kakak ini. Oh ya? Kata-katanya. Apakah Mbak Anita mau melakukan hal itu? Iya, mau banget sih Kak, supaya biar lebih cepat terjawab aja. Dan itu apa yang menjadi pengaruh bagi pikiran dan juga keseharian Mbak Anita? Mungkin kayak kalau mengganggu pikiran sih enggak sih Kak ya, cuman aku pengen kayak menyembuhkan temanku gitu aja sih. Biar Mungkin juga bisa menjawab pertanyaan orang lain juga. takutnya tuh ya tadi tuh takut orang-orang itu ngira kalau track recordnya dia tuh pernah kayak gitu, sama kayak pernah pacaran sama cewek gitu. Oke Mbak Anita, sebagaimana nih sekarang, apakah ada satu pikiran yang mungkin Mbak Anita mau lakukan setelah ini? Mungkin aku bakal, kalau misalkan dia kan udah jarang ini sih Kak, ngepost yang cewek itu tadi, lebih dominan ngepost pacarnya yang bule itu tadi. Kalau misal dia balik ngepost lagi, mungkin aku bakal menanyain yang dari kakak tadi, pertanyaan dari kakak tadi. Tapi kalau misal dia udah nggak ngepost lagi ya alhamdulillah, syukur dia kembali normal lagi gitu. Atau mungkin juga ada sedikit perasaan yang sebenarnya hari ini kan juga nggak benar ya. Oke. Mungkin itu ya yang bisa dirubah dari pemikiran Mbak Anita yang sebelumnya yang sebelumnya tidak kepikiran dengan segala permasalahan yang dia alami, dan juga mungkin biar nggak terlalu terganggu dengan hal tersebut ya Mbak Anita. Oke, mungkin ada hal lain yang mungkin Mbak Anita yang sempat kepikiran dan juga belum tersampaikan? Mungkin udah sih Kak, ya itu aja udah. Jadi aku ceritain tadi udah agak lega banget sih Kak, bukan agak lega tapi lega aja gitu. Bisa kayak speak up yang lebih terbuka gitu loh Kak. Kalau sama temanku yang satunya itu yang ketiga, yang satunya itu tadi kan kayak gimana ya, kayak rada Takut? agak takut aja. Takut dengan respon mereka ya. Oke, bagaimana Mbak Anita? Apakah mungkin sudah merasa terjawab dengan beberapa hal, atau ada beberapa yang perlu ditanyain lagi? Udah terjawab tadi. Sudah. Mungkin aku bisa nanyain dengan perkataan yang lebih lembut ya Kak ya, bisa lebih diterima gitu, yang dari kakaknya tadi. Iya. Oke Mbak Anita, mungkin kita bisa akhiri sekarang? Ya boleh banget Kak, kebetulan ini nanti aku mau lanjut ini sih, keluar sama teman-temanku. Soalnya tadi udah janjian jam 6:30. Oke Mbak Anita, semoga hari Mbak Anita semakin baik dan juga Amin. Pertemanan Mbak Anita juga semakin baik, keseharian Mbak Anita juga dijalani dengan baik juga. Oke, terima kasih banyak Mbak Anita sudah mau terbuka hari ini dan juga mau membuka pikiran Mbak Anita
sampai bisa saat ini ya Mbak Anita. Terima kasih banyak, ketemu lagi di tadi. Aku juga terima kasih ya kak ya. Terima kasih Ya mari kak. ya.